Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat terkasih Tuhan, baik di rumah maupun dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat datang dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, pelayan firman pada malam hari ini akan dilaksanakan oleh Penatua Samuel Elias. Sebelum kita masuk ke dalam tata ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dalam saat teduh. Secara bersama-sama, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita masuk ke dalam ajakan beribadah. Saudara-saudara, dalam kasih Tuhan, kita dipertemukan kembali dalam ibadah ini. Hati dan pikiran yang terarah pada juru selamat yang bangkit untuk kita, hendaklah menjadi sikap umat yang datang ke hadirat-Nya. Mari kita berdiri, menghadap Allah dalam ibadah ini dengan sukacita dan mengangkat pujian dari kita Bakti 3, bait yang pertama dan yang kedua, mari menyembah. Jemaat terkasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari yang Kau beri dari pagi hari sampai pada malam hari ini. Kami boleh mempersiapkan diri kami untuk masuk ke dalam persekutuan keluarga. Tuhan boleh berkati para pelayan-Mu yang menyiapkan firman Tuhan, pelayan-Mu yang menyampaikan liturgi, pemain musik, pemandu lagu, sehingga semuanya boleh jadi hanya untuk memuliakan nama-Mu. Berkati kami juga Tuhan yang siap mendengarkan firman-Mu, yang juga memanjatkan doa pada malam hari ini, serta menaikkan pujian. Lewat tubuh kami dan lewat mulut kami, biarlah semuanya keluar hanya untuk menjadi berkat bagi sesama kami dan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang Bapak Ibu untuk membacakan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-38 ayat yang kedua sampai ayat yang bertiga. Sampai ayat yang ketiga kita akan baca secara berbalasan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku. Tangan-Mu telah turun menimpa aku. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita mengangkat pujian dari kita Bakti 3, bait yang keempat dan yang kelima, mari menyembah. Mari menyembah Yesus penebus, agung dan besar selama-lamanya. Kaulah juru selamat dunia.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita persiapkan bacaan kita pada malam ini. Pembacaan kita terambil dari Roma 5 ayat 6 hingga ke 11. Roma 5 ayat 6 sampai ke 11 kita persiapkan, dan biarlah Alkitab tetap terbuka. Kita satu dalam doa, kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami dengar ini Tuhan dapat kami mengerti. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya undang jemaat sekalian berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma 5 ayat 6 sampai 11 yang mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat Roma ditulis oleh Paulus dari Korintus kira-kira pada tahun 56 sampai 58 Masehi, sewaktu ia berada dalam perjalanan penginjilan yang ketiga. Surat Roma ditulis oleh Tertius, sementara Paulus tinggal di rumah Gaius dan diantar ke Roma oleh seorang wanita yang bernama Febe. Febe berasal dari Kangkrea, kota pelabuhan yang dekat dengan Korintus. Surat Roma merupakan kunci yang membuka pengertian akan Injil. Latar belakang penulisan surat Roma dan kondisi jemaat pada waktu itu, jemaat yang Kristen mengalami penderitaan yang sangat berat. Ada dua hal yang membuat orang Kristen pada waktu itu sangat menderita dan sengsara. Yang pertama, mereka dimusuhi oleh orang Yahudi karena kekristenan. Kekristenan dianggap sebagai agama yang liar, yang menyesatkan dan mengacaukan agama Yahudi. Tidak heran kalau orang Yahudi ingin menghabisi orang-orang Kristen.
Ini nampak dalam usaha Saulus sebelum menjadi Paulus dan sebelum dia bertobat, yang meminta rekomendasi dari pemuka agama untuk menghabisi orang-orang Kristen. Yang kedua, para pemerintahan Romawi, Kaisar Romawi menganggap diri sebagai Tuhan dan masyarakat pada saat itu harus menyembah dia, menyembah sebagai Tuhan. Sehingga orang-orang Kristen menjadi musuh mereka karena mereka menganggap orang Kristen itu menganggap Kristus sebagai Tuhan. Dari dua hal ini mau dikatakan kepada kita bahwa kitab Roma ini yang malam ini kita baca menyatakan bahwa Paulus mau mengingatkan kepada umat Kristen di Roma supaya mereka tetap kuat dan tabah dalam menghadapi dua hal yang tadi, dimusuhi oleh orang Yahudi dan dicari karena orang-orang Romawi hanya percaya Tuhannya Kaisar. Kita melihat, kalau kita melihat ke depan dari ayat 1 sampai 2 yang menyatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa hidup orang Kristen atau hidup pada bangsa Israel, pada Yahudi pada saat itu adalah iman. Iman yang ditujukan kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan mereka. Karena dengan iman berarti mereka mendapat keselamatan dari Tuhan. Tapi bukan berarti Paulus mengatakan dengan iman saja, tetapi Paulus juga meminta supaya iman juga disertai dengan perbuatan. Perbuatan yang mentaati perintah Tuhan. Perbuatan di mana kita juga tidak berseteru dengan Tuhan. Karena kita kalau berseteru dengan Tuhan, berarti kita mendapat hukuman dari Tuhan. Kita tidak mendapat berkat dari Tuhan. Untuk itu, Paulus meminta supaya iman orang Kristen pada saat itu tetap teguh dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupannya. Pada ayat 3 sampai 5 mengatakan bahwa iman membuat bermegah dalam kesengsaraan. Saudara-saudara jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, apakah kesengsaraan itu membuat kita bertambah dekat dengan Tuhan atau iman percaya kita tambah kuat? Bahwa kesengsaraan ini semuanya datangnya dari Tuhan sebagai menguji iman kita. Karena Paulus meminta supaya mereka juga bukan hanya kesenangan yang mereka dapat pada saat itu, tetapi dengan adanya kesengsaraan yang didapat dari kerajaan Romawi, Paulus meminta supaya mereka tetap berdoa dan beribadah kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Dan pada malam ini kita membaca ayat 6 hingga 11 yang mengatakan kepada kita bahwa Kristus mati untuk kita orang yang durhaka. Paulus mengatakan bahwa Kristus mati untuk orang yang berdosa, yang durhaka terhadap Tuhan. Ini mencerminkan bahwa menyatakan bahwa betul-betul kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa kita karena dosa-dosa kita, karena kesalahan-kesalahan kita, sehingga Tuhan Yesus menanggung semuanya itu, mati di kayu salib. Persoalannya adalah pada kita sekalian,
apa yang kita lakukan itu yang sehingga membuat Tuhan mati di kayu salib. Kita harus menyadari hal itu, supaya kita mau berubah itu, supaya kita tahu bahwa Dia mati untuk menebus dosa kita, dan kita tidak melakukan hal yang sama untuk menyalibkan Dia yang kedua kali. Saudara-saudara jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, aplikasinya bagi kita sekalian bahwa mengatakan pada kita bahwa iman, kita percaya, kita berimankan kepada Yesus Kristus. Tetapi kita juga harus yakinkan kalau hanya dengan iman saja tanpa perbuatan, tentu hasilnya juga tidak baik. Iman berarti diikutsertakan dengan perbuatan dan tingkah laku kita, menjalankan firman-Nya, menjalankan perintah-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang Tuhan Yesus minta kepada kita. Setelah kita tahu bahwa dengan kematian-Nya di kayu salib, Dia menebus dosa-dosa manusia. Dia telah menebus dosa-dosa kita. Dan untuk itu kita tidak boleh berbuat hal-hal yang mendurhakakan Tuhan untuk kedua kalinya. Kita berimankan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi kita juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Yang kedua, bermegah dalam kesengsaraan. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita buat di dunia ini bukan hanya Tuhan memberi kesenangan saja, tetapi Tuhan juga memberi kesengsaraan kepada kita. Dalam situasi kondisi seperti ini, seperti yang terjadi di dunia saat ini, bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara sekalian, secara tidak langsung juga iman kita diuji. Bagaimana dengan kita sebagai umat-umat Kristen untuk tahan terhadap situasi kondisi ini? Khususnya kita yang sudah bekerja, yang mendapat PHK, khususnya kita yang bekerja terpaksa harus bekerja dari rumah, khususnya yang kita bekerja hanya 2 atau 3 hari dalam seminggu. Ini merupakan ujian dari Tuhan. Dan sebagai umat Kristen, kita harus tahan uji bahwa ini merupakan percobaan dari Tuhan. Dan kalau kita keluar sebagai pemenang, saya yakin bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Berarti kita harus tetap hidup dalam semangat. Kita harus tetap berimankan kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita percaya Dia ada bersama-sama dengan kita dalam situasi seperti ini. Kita tidak mau mengulangi lagi perseteruan dengan Tuhan yang kedua kali, sehingga mendatangkan kesengsaraan. Yang ketiga, memiliki pengharapan yang pasti. Sebagai umat Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus memiliki pengharapan yang setia, pengharapan yang pasti bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan Dia akan menyelesaikan seluruh masalah-masalah yang ada pada diri kita. Sebagai umat Kristen, kita percaya bahwa Tuhan ada dan akan datang untuk menolong kita dengan cara apapun juga. Tuhan akan menyelesaikan masalah-masalah dalam tubuh kita, baik pribadi lepas pribadi maupun keluarga. Tuhan pasti akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tapi yang pasti, bukan berarti karena sengsara itu kita meninggalkan Tuhan, tapi justru dengan kesengsaraan itu Tuhan mau menguji kita, baik kita pribadi sebagai bapa, baik kita sebagai pribadi sebagai seorang ibu, maupun kita sebagai anak. Kita diuji supaya kita tahan bahwa kita tetap beriman kepada Yesus Kristus. Marilah saudara-saudara sekalian, jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya, kita mau berharap pada Tuhan, kita mau pengharapan kepada Tuhan,
kita mau tetap setia kepada Tuhan, dan kita mau selalu mengingat bahwa kita telah berbuat salah, kita telah berbuat dosa, sehingga Ia mati. Dengan kebangkitannya ini, kita dikuatkan sebagai umat yang percaya kepada Dia, bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita, dan Dia siap untuk menolong kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai umat Kristen, mari kita tetap setia sebagai jemaat Irene, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap setia rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Kita setiap setia selalu berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan selalu ada dan memberkati kita, pribadi maupun keluarga kita. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Untuk nyanyian umat sebagai jawaban doa, kita menyanyi dari Gita Bakti 161 ayat 1 dan 2. Mari tuturkan kembali. Mari jemaat sekalian, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan yang kami panggil melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar itu Tuhan, kami jalankan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami tetap beriman kepadamu Tuhan, dan melalui iman kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dengan tingkah laku dan perbuatan kami, dimanapun kami berada, baik di rumah, maupun di dalam persekutuan, maupun di mana saja kami berada, kami lakukan itu Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mati untuk menebus dosa-dosa kami. Biar ya Tuhan kami ingatkan itu ya Tuhan, supaya kami tidak melakukan hal itu kembali, melakukan dosa-dosa yang telah kami buat, sehingga membuat Engkau mati di kayu salib. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah kami semua Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat kami, jemaat Irene di sini Tuhan, dengan kesibukan kami masing-masing Tuhan Yesus. Kami sebagai pelaksana harian jemaat Tuhan, Ibu Pendeta Ina sebagai ketua majelis jemaat kami Tuhan, dan pendeta jemaat Ibu Ana juga Tuhan berkati Tuhan, bersama pelaksana harian majelis jemaat, pegawai kantor, para komisi yang ada, PPSD dengan
pengurus ke-6 pelkatnya Tuhan, para presbiteran penetua diaken Tuhan, BPPJ, semuanya Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Semua kegiatan-kegiatan yang ada di jemaat kami Tuhan, alat-alat yang kami pakai semuanya Tuhan, Tuhan berkati Tuhan, sehingga ingin kami dapat jalankan itu untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semua jemaat-Mu Tuhan Yesus, berkati kami yang menderita sakit Tuhan, dan kami percaya Tuhan adalah tabib di atas segala tabib yang akan menyembuhkannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga kegiatan-kegiatan kami Tuhan, program kerja yang sedang dibentuk ya Tuhan, program kerja tahun 2021-2022 ini Tuhan. Biarlah itu menjadi pedoman bagi kami Tuhan Yesus, sehingga kami dapat jalankan itu dalam kegiatan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kegiatan-kegiatan kami lanjutnya Tuhan Yesus, dalam Paskah ya Tuhan, Engkau persiapkan kami Tuhan untuk menghadapi hari Paskah nanti Tuhan dalam ibadah-ibadah, sehingga kami dapat memuji dan besarkan nama-Mu di hari kemenangan itu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus, sehingga kami dapat beribadah dengan baik Tuhan Yesus. Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan. Sempurnakanlah doa kami Tuhan, seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat terkasih Tuhan, kita masuk ke dalam pengucapan syukur. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab yang terambil dalam Amsal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 314. Pujilah Tuhan sumber hidupmu. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur
Kita berdoa. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan, persembahan terbaik yang boleh kami berikan pada malam hari ini sebagai bentuk syukur kami atas limpahan berkat-Mu yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Kami mau berdoa Tuhan untuk persembahan ini kiranya boleh dipakai untuk mereka yang membutuhkan, berkati gereja yang mengelolanya, majelis jemaat, serta pengurus-pengurus gereja ini Tuhan. Biar boleh dipakai, biar boleh dirasakan oleh hamba-Mu yang membutuhkan Tuhan. Inilah doa dan syukur kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara jemaat sekalian kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah amanat pengutusan, jalankanlah firman Tuhan yang sama-sama telah kita dengar tadi dalam kehidupan sehari-hari. Saya undang jemaat semuanya berdiri dan kita menyanyi lagu pengutusan. Marilah jemaat sekalian kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita dengan perantaraan Roh yang Kudus, mau tinggal bersama kita mulai saat ini hingga kekal sampai selama-lamanya.